kalau ada Syarifah menikah dengan non Sayyid, menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendapat pertama tidak sah sama sekali, walaupun Syarifahnya ridho, walaupun walinya ridho. Yang kedua, ketika ada Syarifah menikah dengan non Sayyid, ini bisa sah dengan dua syarat. Syarifahnya ridho dan walinya Syarifah ini juga ridho. Wali yang jauh maupun yang dekat, mereka semua ridho. Artinya, kalau ada lelaki yang mau menikah dengan Syarifah, selain dia mendapatkan ridho Syarifah, dia laki-laki tersebut harus mendapatkan ridho seluruh habaib, seluruh keturunan Hababah Fatimah Zahra yang ada di dunia. Harus ridho. Kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang Syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar nggak ketika kita mengatakan haram seorang Syarifah kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya. Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, maka dia sama dengan berzina. Wallahi, ini adalah fatwa sebahagiannya pesanan dari Londo, saudara-saudara. Para salaf kita, para ulama habaib kita menjaga tentang kafa'ah di dalam nasab. Ini para habaib dan para salaf kita. Maka mereka betul-betul perhatian Syarifah jangan sampai menikah dengan selain Syarif, dengan selain Sayyid. Kenapa? Karena mereka menjaga kemuliaan ini. Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain Sayyid, maka anaknya itu bukan Sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Hadis mana yang melarang Syarifah menikah sama Ahwal? Aku mau tanya. Itu arogansi, kesombongan. Apa suka Rasulullah pada orang sombong? Memutus, artinya memutus juriat ya. Juriat Rasulullah nggak akan pernah putus, nggak akan pernah putus. Zaman dulu itu adiknya Sunan Ngampel itu dinikah malah sama orang Prabu Brawijaya. Berapa tahun kemudian baru Prabu Brawijaya masuk Islam. Harus dicatat itu. Adiknya Sunan Ngampel perempuan dinikah Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, Hindu. Setelah 5 tahun, wakilnya 7 tahun atau berapa masuk Islam. Ya mana hadisnya yang melarang Syarifah menikah dengan Sayyidina Umar menikah dengan Syarifah? Kan Sayyidina Umar Ahwal juga menikah dengan adiknya Sayyidina Hasan Husain. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Wah, ora percaya. Kret. Kenapa sampai kita pun nggak boleh menikahi Syarifah begitu? Karena apa? Ala sabilil adab ya. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi, haram sepeninggal Nabi, nggak boleh begitu. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan kafaah itu nggak boleh. Sayyidina Umar menikah dengan Syarifah. Kan Sayyidina Umar Ahwal juga menikah dengan adiknya Sayyidina Hasan Husain. Bani Wali Songo, Kesultanan saya tidak pernah mengaku-ngaku keturunan Nabi dan mendoktrin orang untuk tunduk dan mencium kakinya, tidak pernah. Kita membaur bersama agar seluruh bangsa ini bisa saling mengenal dan saling berhubungan, tidak hanya secara kebudayaan, juga secara darah. Menurut Kiai Maksum Bondowoso, santri kinasihnya Sayyid Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad Alwi bin Abbas ya,
Al-Idrisi Al-Hasani Mekah, kurang alim apa beliau? Tidak ada putri-putrinya yang dinikahkan dengan sayyid, tidak ada. Tapi dinikahkan dengan orang-orang, mengambil menantu yang soleh, yang takwa, yang alim. Jadi kalau ini tidak menjadi terbuka mata hati kita, seorang yang kelas dunia, yang alim, itu aja tidak menerapkan sistem politik kafaah yang rasisme, bagaimana kita yang di Islam pinggiran, yang di timur jauh ini mencoba untuk mengarang-arang suatu ajaran yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban di dalam dunia Islam itu sendiri. Jadi kalau ada Syarifah menikah dengan non sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Syarifah, ridhonya wali ini cukup, benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Video seorang Habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafaah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafaah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafaah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali musbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu, baik di dalam masalah agama, baik dalam masalah iffah, di dalam masalah nasab, dalam masalah khirfah, dan lain sebagainya. Kalau sekufu, walaupun anak perempuannya ini tidak mau, tetap sah, karena seorang ayah mempunyai hak ijbar dalam mazhab Syafi'i. Nah, tidak sah itu hanya ketika anaknya ini tidaklah menerima karena laki-laki itu tidak sekufu, baik di dalam masalah nasabnya, baik dalam masalah iffah dan tidak iffahnya, misalnya tidak suka sholat, berasal dari keluarga yang tidak ibadah, atau pekerjaannya rendah, atau nasabnya rendah dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada penolakan, apalagi ayahnya sejak awal sudah menerima, kemudian si putrinya ini juga seorang yang sayyidah ini juga menerima, kemudian dikatakan tidak sah, ini tidak ada landasannya. Ini tidak ada landasan di dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jangan bangga kawin Syarifah, jangan bangga nikahi Syarifah, jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah aku punya istri Syarifah. Haji, Hababah Fatimah nangis ente bangga, Rasulullah marah ente bangga. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Kalau ada tempeleng mulai. Kalau ada tempeleng mulai. Kalau ada tempeleng mulai. Jadi mentang-mentang yang itu terlihat Arab, terlihat ngarab, sehingga lebih diyakini mereka. Nyuwun sewu. Ini namanya darah itu, meskipun wajah kita, karena leluhur-leluhur kita itu dalam berdakwah itu Islam rahmatan lil alamin, sehingga mereka tidak rasis. Mereka ketika sampai ke Nusantara menikah dengan wanita setempat, mereka berbaur, mereka mau merangkul, mereka mau berasimilasi para leluhur wali Nusantara, sehingga wajah-wajah kita pun juga ya mirip-mirip. Kayak kita bagian daripada bangsa Indonesia. Yang di Jawa kita bagian dari orang wong Jawa. Yang di Sunda ya juga orang Sunda. Yang di Surabaya arek Surabaya. Berbaur para zuriat wali songo, para zuriat nabi. Karena berdakwahnya itu dengan rahmatan alamin. Ingin Islam ini diterima oleh khalayak umum. Tidak ada pengkastaan, tidak egaliter. Kasta adanya di agama Hindu. Kalau dalam agama Islam, meskipun zuriat nabi pun kita mau berbaur, kita mau berbagi, kita mau menebar rahmat. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin.
bukan buat kesombongan, buat bangga-banggaan, bukan untuk minta dihormati, bukan dengan kalimat siapa yang cucu Nabi, aneh apa ente, bukan demikian. Kalau sombong jangan-jangan bukan turunan Nabi tapi turunan Yahudi atau turunan iblis. Bagaimana sikap kita kalau anda misalnya ada pernikahan syarifah bukan dengan sayyid, kenapa? Karena nanti ada foto, ada shooting, atau ada menjadi saksi, nanti anak turunan kamu akan jadi korban. Permasalahannya juga dalil, ya tuh anak hadir, nggak apa-apa. Orang tua saya juga hadir, nggak apa-apa. Akhirnya anak cucu kamu membuat dalil kamu untuk melakukan itu nantinya, korban lagi nantinya. Wahai iblis, iblis ini ibu juga imam besar jin. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintah padamu? Iblis menjawab, ana khairun minhu, sebab saya lebih baik dari dia. Lebih baik dari mana? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau bikin dari tanah. Rupanya iblis merupakan orang pertama yang membuat konsep pamer turunan. Aku kan silsilahnya bin api, sedangkan Adam bin tanah. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang masih pamer turunan, sibuk nyusun nasab silsilah untuk merendahkan orang lain, dia adalah murid iblis.